Baik, selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Triska Febiola Manik dengan NPM 21140710002 dari kelas TEP B. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus, tegangan, daya, dan muatan listrik AC dan DC. Yang pertama, kita akan membahas tentang arus listrik. Arus listrik adalah arus yang mengalirkan elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron dan beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Nah, untuk satuan arus listrik ini sendiri adalah ampere. Nah, 1 ampere arus adalah mengalirnya elektron sebanyak 628 dikali 1016 atau sama dengan 1 kolom per detik melewati suatu penampang konduktor. Pernyataan ini dari Irwan Dinata dan Wahri Sunanda tahun 2015. Nah, untuk perhitungan arus listrik ini ada dua, tergantung informasi apa yang diketahui pada soal yang akan kita kerjakan. Nah, jadi di sisi bagian kanan ini ada dua segitiga. Yang kiri ini adalah segitiga yang berwarna biru dan yang kanan ini adalah segitiga yang berwarna pink. Nah, rumus pertama itu adalah I sama dengan Q per T, yang dimana rumus pertama ini adalah bagian dari segitiga yang berwarna pink ini, yang bagian kanan ini yang saya tunjuk ini. Nah, Q sama dengan, I sama dengan Q per T, yang dimana Q ini adalah banyaknya muatan listrik dalam satuan kolom. Nih. Nah, untuk I adalah kuat arus dalam satuan ampere. Nah, di sini. Dan untuk T adalah waktu dalam satuan detik. Nah, untuk rumus kedua, kita menggunakan I sama dengan V per R. Nah, yang di mana rumus kedua ini ada pada segitiga yang berwarna biru yang sebelah kiri ini, yang saya tandai ini ya. Nah, rumus kedua ini adalah I sama dengan V per R, yang di mana I adalah besar arus listrik atau kuat arus listrik. Yang kedua V adalah beda potensial atau tegangan, dan yang R adalah hambatannya. Nih, oke. Jadi seperti itu. Jadi kedua rumus ini bisa dipakai sesuai dengan informasi yang diketahui pada soal kita gitu. Dan kedua rumus ini bisa digunakan semua. Nah, untuk hukum Ohm itu menyatakan bahwa besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor adalah berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, ada grafik yang di sini. Di sini saya menampilkan dua grafik, yaitu grafik A dan grafik B. Kita lihat lagi di hukum Ohm. Arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor adalah berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan. Nah, di grafik A ini adalah kuat arus dengan beda potensial atau tegangan. Nih, dia berbanding lurus. Berbanding lurus ya. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah garis ini ada V, yaitu lambang dari beda potensial ataupun tegangan. Nah, ini adalah grafik A ini adalah kuat arus dengan beda potensial. Nah, kita lihat grafik yang B. Nah, grafik B ini di bagian garis bawah ini ada lambang R, yang dimana R itu adalah hambatan. Nah, jadi berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, nih kan berbanding terbalik, beda dengan yang potensial yang berbanding lurus. Nah, jadi grafik yang A adalah berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan, sedangkan grafik yang B ini adalah berbanding terbalik dengan hambatannya. Oke. Untuk tegangan atau seringkali orang menyebut dengan beda potensial atau voltage, adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan sebesar satu kolom pada elemen ataupun komponen dari suatu terminal ke terminal lainnya. Nah,
Menurut Irwandinata dan Wahri Sunanda tahun 2015, tegangan adalah energi persatuan muatan. Ya, jadi diingat-ingat, tegangan adalah energi persatuan muatan. Nah, yang di mana tegangan ini juga mempunyai rumus gitu. Rumus untuk menghitung tegangan yaitu V sama dengan dW per dq. Nah, di mana V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan W adalah usaha dengan satuan Nm, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb. Nah, sampai sini paham, teman-teman? Nah, jadi kita lanjut ke daya. Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang mengalir setiap detik atau joule per sekon yang diukur dalam satuan watt. Nah, daya ini juga memiliki rumus. Nah, seperti apa rumus daya tersebut? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan rumus untuk menghitung daya, yaitu W sama dengan P dikali T, yang di mana P adalah daya dalam satuan watt, dan W adalah energi dalam satuan joule, dan T adalah waktu dalam satuan detik. Nah, jadi seperti itulah rumus dan definisi dari daya listrik. Oke, kita ke dalam muatan listrik nih, teman-teman. Muatan listrik adalah partikel dasar yang membangun suatu objek dan terdapat pada suatu benda dimanapun benda tersebut berada. Terdapat dua jenis muatan listrik nih, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, muatan listrik dilambangkan dengan Q dan satuan dari muatan listrik adalah coulomb yang dilambangkan dengan C. Apabila dua buah muatan listrik didekatkan satu sama lain pada jarak tertentu, maka kedua muatan ini akan menghasilkan gaya yang disebut dengan gaya elektrostatis atau gaya coulomb. Nah, gaya elektrostatis dijabarkan dalam hukum Coulomb yang menyatakan bahwa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman definisi dan pengertian secara jelasnya dari muatan listrik tersebut. Nah, kita beralih ke arus listrik AC. Nah, pasti kalian udah pernah dengar kan AC, arus listrik AC seperti apa gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan ulang. Arus listrik AC atau yang kita kenal kepanjangannya itu alternating current merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik nih. Nah, arus listrik AC ini akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus atau lebih lengkapnya yaitu sinusoida. Nah, di Indonesia sendiri listrik bolak-balik atau AC ini dipelihara dan berada di bawah naungan PLN. Nah, Indonesia menerapkan listrik bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Pemanfaatan listrik AC sebenarnya sangatlah banyak. Untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa lihat loh, barang-barang yang ada di rumah kita, di kosan kita, yang perhatikan bahwa semua barang yang menggunakan itu tuh adalah listrik PLN, yang berarti kita tuh sedang memanfaatkan listrik AC atau listrik alternating current. Nah, contoh dari pemanfaatan energi listrik AC adalah mesin cuci, lampu, pompa air AC, pendingin ruangan, kompor listrik, dan lain-lainnya. Jadi, arus listrik AC ini adalah arus yang dimana kita tuh sering pakai gitu teman-teman di dalam kehidupan kita gitu tanpa kita sadari. Kita kan waktu kecil atau sebelum kita mengetahui dari mana sih sumber listrik ini, kita pasti kayak bertanya-tanya, kok bisa ya mesin cuci bisa bergerak dengan kita dicolokkan saja gitu. Nah, sekarang karena kita sudah tahu dari mana asalnya arus listrik ini, kita semakin menambah wawasan bahwa ternyata dengan mencolokkan kabel mesin cuci, kita tuh bisa menggerakkan mesin cuci tersebut. Nah, disitulah kita sedang memanfaatkan arus listrik AC atau alternating current. Oke, selanjutnya kita akan membahas arus listrik DC. Nah, arus listrik DC atau direct current merupakan arus listrik searah nih. Jadi dia nggak bolak-balik teman-teman. Jadi
Perbedaannya itu kalau listrik AC itu dia bolak-balik, nah kalau listrik DC itu dia hanya searah saja. Pengamatan-pengamatan yang dilakukan para ahli menunjukkan bahwa pada arus searah merupakan arus yang alirannya dari negatif atau elektron menuju kutub positif, teman-teman. Nah, di sini kita harus garis bawahi ya, teman-teman. Arus searah merupakan arus yang alirannya dari negatif ke positif. Nah, ternyata ada beberapa beban elektronika yang menggunakan arus listrik DC nih, tanpa kita ketahui nih. Nah, yang pertama itu ada lampu LED atau light emitting diode, yang kedua itu ada komputer, yang ketiga laptop, keempat TV, dan kelima radio. Nah, pasti bertanya-tanya nih, kenapa ya kok komputer ini adalah dengan kita menyalakan komputer ini kita membutuhkan arus listrik DC. Padahal komputer kan kita colokin ke arus, terus harusnya itu kan AC. Nah, gini teman-teman. Jadi, cas-casan atau adaptor itu tuh seperti mengubah listrik AC menjadi DC. Nah, makanya untuk komputer, laptop, itu kita menggunakan arus listrik DC. Nah, karena disitulah ada pengubahan antara arus listrik AC menjadi arus listrik DC. Kemudian kita beralih ke bentuk dan lambang arus AC dan DC. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Di dalam lambang AC, dia seperti likak-likukan gitu teman-teman. Nah, jadi likak atas, likak bawah, likak atas, likak bawah. Nah, seperti inilah yang saya tandai ini ya. Nah, ini adalah lambang AC, lambang arus AC nih. Nih. Oke. Nah, untuk lambang arus DC, dia seperti apa ya? Bisa dibilang hampir seperti tanda yang di dalam lampu, di dalam aspal gitu loh, lalu lintas itu. Nah, ada yang panjang, ada yang lurus, ada yang terputus-putus kayak tet, tet, tet. Nah, itulah lambang arus DC. Kita bisa lihat ya teman-temannya nih. Ada yang lurus, seperti garis lurus, ada yang patah-patah, set, set, set gitu. Nah, ini lambang arus DC. Nah, untuk bentuk arus AC dan DC juga ini berbeda, teman-teman. Kita lihat di sini, yang saya tanda ini bagian kiri dan yang bagian kanan ini. Nah, ini adalah bentuk arus AC. Nah, bentuk arus AC ini seperti gunung, bukit, gunung, bukit, gunung, bukit. Nah, seperti itulah teman-teman bentuk arus AC ini. Jadi yang bagian gunung, bagian atas itu adalah setengah siklus positif. Sedangkan yang bagian bukit, yang bawah itu adalah setengah siklus negatif. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bentuk arus AC. Gunung, bukit, gunung, bukit, gunung, bukit. Nah, dia kayak likak-likuk atas bawah gitu teman-teman. Nah, untuk bentuk arus DC, kalau di bagian kanan ini dia menyesuaikan dengan lambang arus DC teman-teman ya, kayak cuma lurus, garis lurus gitu doang. Nah, tapi kalau bagian kiri, nah ini bagian bentuk arus DC ini, nah di sini dia menggambarkan hanya bagian setengah siklus positif saja teman-teman. Ya, kayak gunung, terus ada jeda gunung, ada jeda gunung. Nah, jadi dia nggak ada bagian bukit teman-teman. Jadi likaknya itu hanya atas, 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 atas. Nggak ada likak yang bawah. Jadi dia berbeda dengan AC. AC kan tadi kan atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nah, kalau di sini cuma atas, atas, atas. Nah, seperti itu bentuk arus DC dan seperti itu juga bentuk arus AC, teman-teman ya. Nah, kita ke contoh perhitungan tegangan, arus, dan hambatan listrik menggunakan hukum Ohm. Nah, di sini saya mempunyai 3 contoh soal. Yang pertama, sebuah resistor atau tahanan 120 ohm dihubungkan dengan baterai
kuat arus yang mengalir adalah 25 mA, hitunglah tegangan baterai tersebut. Nah, karena tegangan, kita menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Nah, kita tulis dulu nih teman-teman, diketahuinya apa aja. Nah, tadi kuat arus. Arus itu kita lambangkan I. Berapa tadi teman-teman? 25 mA. Nah, yang dimana kita tuh harus menjabarkannya lagi. Jadi tuh 25 dikali 0,001 ampere, jadi hasilnya adalah 0,025 ampere. Nah, R-nya, tadi kita lihat kan, sebuah resistor atau tahanan. Nah, resistor ini tuh bisa kita sebut adalah hambatan gitu teman-teman. Jadi R-nya ini adalah 120 ohm. Nah, kita udah ketemu nih, diketahuinya teman-teman kan ya. Udah dapat kuat arusnya berapa dan hambatannya juga berapa. Yang dimana kuat arus itu tadi kita dapat 0,025. Nah, sedangkan untuk hambatannya tadi kita dapat 120 ohm. Nah, jadi tinggal kita kalikan aja nih teman-teman. V sama dengan I dikali R. V sama dengan I dikali R. I-nya adalah 0,025 dan R-nya adalah 120, yang dimana hasilnya adalah 3 volt. Nah, jadi tegangan baterai yang telah kita dapatkan itu adalah 3 volt. Nah, kita ke contoh yang kedua. Suatu rangkaian elektronika menggunakan baterai 9 volt. Nah, ingat ya teman-teman ya. Suatu rangkaian elektronika menggunakan baterai 9 volt untuk dihubungkan ke sebuah tahanan atau resistor 150 ohm. Hitunglah arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, kita lihat ya teman-teman yang soal ya. Hitunglah arus listrik. Jadi, kita mencari I-nya. Yang di mana? Yang kita ketahui, V sama dengan 9V. Ya. R, hambatannya ada 150 ohm. Yang di mana kita menggunakan rumus yaitu I sama dengan V per R. Nah, V-nya tadi itu adalah 9 dan R-nya itu adalah 150. Jadi hasilnya adalah 0,06 ampere. Nah, yang di mana arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,6 ampere, teman-teman. Nah, jadi dari contoh soal yang pertama dan yang kedua ini sudah cukup paham ya teman-teman ya. Karena ini soal yang mudah, soal yang hanya itu saja gitu teman-teman. Nah, untuk contoh soal ketiga, dua buah baterai yang memiliki tegangan 3 volt dihubungkan dengan sebuah tahanan resistor. Saat diukur, arus listrik yang mengalir adalah 0,25 ampere. Nah, di sini kita mencari hitunglah nilai tahanan tersebut. Nah, di dalam soal tadi kita sudah ketahui teman-teman ya, V sama dengan 3 volt. Nah, sedangkan I adalah 0,25 ampere, yang dimana kita menggunakan rumus nilai tahanan, yaitu resistor, yaitu R, yaitu hambatannya. R sama dengan V per I. Yang dimana tadi kita udah tahu ya teman-teman ya. V adalah 3 volt. I adalah 0,25 ampere. Nah, kita hitung dan hasilnya 12 ohm. Jadi nilai tahanan tersebut adalah 12 ohm. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Di dalam contoh soal yang pertama, dan yang kedua, dan yang ketiga ini. Nah, yang pertama tadi, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, kesimpulan yang saya dapat tentang materi yang saya paparkan tentang tegangan, arus, hambatan listrik yang AC dan DC tersebut, saya sangat kagum dengan materi listrik dan elektronika. Karena masih awalnya bingung kan teman-teman, kayak kok bisa sih
yang kita lihat di tiang-tiang yang ada di pinggir-pinggir jalan itu kok bisa ya mereka menghantarkan arus gitu. Kayak hebat, padahal kena hujan, nggak kesetrum dan nggak konslet segala macam, kayak salut kepada para pekerja yang bekerja di perusahaan PLN gitu. Kayak di luar nalar kalau kita tidak tahu materi teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat itu untuk arus AC itu adalah arus yang bolak-balik, dan untuk yang arus DC itu adalah arus yang searah, dan ternyata bisa arus AC diubah menjadi arus DC. Kayak hebat banget nih gitu kan teman-teman ya. Nah, jadi suatu kebanggaan saya bisa memaparkan materi ini kepada teman-teman semua yang saya kasihi. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan, pemaparan materi yang saya ucapkan, notasi yang saya uraikan, mohon maaf. Kiranya Tuhan yang memaafkan saya dan teman-teman semuanya. Jadi saya akhiri, selamat malam dan terima kasih. Bye-bye.